Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabatku, kita bersyukur kepada Zat yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Indah, yang Maha Pengendali setiap kejadian, yang memiliki kesehatan dan kesembuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sampai saat ini, malam hari ini, kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oksigen begitu mahal. Ini adalah oksigen mahal luar biasa, sahabatku. Ya Rabbana ya Karim, sampai langka oksigen, tetapi kita diberikan oksigen oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala puluhan tahun. Sampai malam hari ini kita masih bebas, gak usah bayar. Tarik nafas, kemudian bilang terima kasih, ya Allah, oksigen ini gak perlu bayar, terima kasih. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berterima kasih atas oksigen ribuan jutaan liter yang kita hirup setiap saat. Sampai saat ini membuat Allah mudah-mudahan semakin cinta kepada kita. Sahabatku, banyak sekali yang tidak yakin bahwa Allah itu yang memberikan oksigen begitu murah kepada kita. Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang, luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala, oksigen sekecil ini bisa kalau dikenakan di rumah sakit, bisa ini sampai 800 sampai 1 juta. Ini oksigen yang kecil. Nah, kalau oksigen yang besar, subhanallah, bisa kalau dijumlahkan 20 juta sebulan. Dan kita gak pernah teringat bahwa oksigen ini adalah nikmat dari Allah. Maka hirup oksigen dengan penuh rasa syukur. Kemudian lepaskan CO2-nya. Biarkan oksigen masuk, CO2 keluar. Jangan biarkan CO2 masuk lagi, sahabatku. Jangan biarkan kita tutupi oksigen ini, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut Allah marah ke kita, sahabatku. Takut Allah marah ke kita. Kata Allah, gimana kalau menyampaikan gini, sudah dikasih oksigen begitu bebas, tapi kamu tutupin hidupmu. Itu yang takutkan Allah. Kalau yang takut Allah marah seperti itu, sahabat. Orang lain kesulitan mencari oksigen di rumah sakit. Orang lain luar biasa mahalnya mengeluarkan uang untuk beli oksigen. Kita gratis, malah kita tutupin. Allahu Akbar. Ayo sama-sama kita ikutin prokes. Tetapi harus paham oksigen ini nikmat dari Allah. Pakai masker, tapi oksigen harus masuk. Tapi CO2 harus keluar, sahabatku. Sahabatku, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada azab Allah. Wala in kafartum inna adzabil syadid. Andai kata engkau tidak bersyukur, kufur dengan nikmat, kata Allah, ketahuilah bahwa azabku sangat pedih. Maka dari itu mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang betul-betul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kebahagiaan. Dan ketika oksigen itu masuk, CO keluar. Itu normal, sahabatku, ya. Insya Allah mau seperti ini, yang penting pastikan oksigen masuk, CO2-nya keluar. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabatku, insya Allah kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada di negeri ini, tetapi kita juga harus paham tentang oksigen dan CO2 ini, sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersolawat kepada baginda yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini banyak sekali ngantri yang sakit dari jam 4:30 tadi, sahabatku. Sahabatku, sedang musim tipes, DBD, influenza, sedang musim di sini, sahabatku. Maka mudah-mudahan kita yang sedang sehat diberikan sehat ini semakin taat, tunduk, takut, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Mari kita bersolawat, mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan, sakit lahirnya, yang sakit batinnya, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Allah jadikan penghapus dosa-dosa kita. Yang sedang sehat, yang sedang sakit, Allah masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur, yang sabar,
yang ikhlas, yang ridho. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita bersolawat kepada baginda yang mulia Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan solawat kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketentraman jiwa kita, kebahagiaan jiwa dan ketenangan batin kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap saat, setiap sholat. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, pengorbananku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, untukmu ya Rabbana ya Karim. Nah, mudah-mudahan ini semuanya bisa Allah hujamkan di dalam batin kita, sehingga kita dari hari ke hari, setiap saat, setiap hari, setiap detakan jantung kita ingat senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang sakit, yang layak kita minta adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar maksimal kepada siapa saja, di mana saja yang Allah ridhoi. Sahabat mau lihat kondisinya, ini sudah mulai banyak. Ya, sebentar ya. Nah, ini mulai banyak sahabat tuh ya. Tadi udah banyak yang keluar juga. Nah, saat ini kita akan betul-betul bersyukur. Mari kita bersyukur. Tidak ada cara yang lain untuk mendapatkan kesembuhan kecuali bersyukur dengan apa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian tidak ada cara lain untuk mendapatkan penderitaan yang tiada akhir kecuali kita kufur kepada Allah, mengeluh terus kepada Allah, ngerasuloh kepada Allah dan tidak ridho dengan takdir Allah. Allah di dalam hadis qudsinya menyampaikan dengan sangat tegas, wahai hambaku, barang siapa di antara kalian yang tidak ridho dengan takdirku, yang tidak bersabar dengan ujianku, yang tidak bersyukur dengan nikmat-nikmatku, maka silahkan pergi keluar dari kolong langitku ini, cari langit lain selain langitku ini, dan cari bumi lain selain bumiku ini. Allahu Akbar. Allah mengusir kita. Kalau sahabat-sahabat, kalau kita diusir oleh mertua, bisa pergi ke tempat teman.
Kalau diusir oleh tetangga bisa pindah ke tetangga yang lain. Diusir dari satu desa, kita pindah ke desa yang lain. Diusir dari satu negara, kita bisa pindah ke negara yang lain. Tapi Allahu Akbar, kalau diusir dari kolong langit, kemana lagi hendak kita pergi, sahabatku? Langit ini milik Allah, bumi ini milik Allah. Mau bumi yang mana lagi? Pluto itu punya Allah, Mars punya Allah, Merkurius punya Allah, Jupiter punya Allah. Jadi kita, kalau kata Allah yang memiliki langit dan bumi mengatakan, kalau engkau tidak ridho dengan takdirku, yang pahit, yang manis, yang sedih, yang enak, yang gak enak, tidak ridho kamu, tidak rela kamu, kemudian silahkan kamu pergi dari langitku ini, cari Tuhan lain selain aku, kalau memang ada, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak bersyukur dengan nikmatku, tidak bersabar dengan ujian yang aku berikan, kata Allah, tidak ridho dengan ketentuan-ketentuanku, maka silakan cari Tuhan lain selain aku. Adakah Tuhan selain Allah? Tidak ada. Adakah Tuhan yang layak disembah selain Allah? Tidak ada. Adakah Tuhan selain Allah yang memiliki langit dan bumi? Tidak ada. Adakah selain Allah yang bisa menghidupkan dan mematikan kita? Tidak ada. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mari kita tanamkan dalam batin kita kalimat yang indah, kalimat yang agung, kalimat yang luhur, yakni kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam setiap saat. Afdhalu dzikri falam annahu la ilaha illallah. Seabdol-abdolnya zikir, seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah. Sahabatku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam saat ini kita sedang memasuki bulan haji. Tanya kepada diri kita, berapa banyak emas kita yang ada, berapa banyak sawah kita, berapa banyak ladang kita, motor kita, mobil kita. Kita berani membeli motor dengan kredit, kita berani beli mobil dengan kredit. Tetapi apakah kita berani untuk menyembelih nafsu kita dengan menyembelih kurbankan kesombongan kita, sembelih kesombongan kita, sembelih kepongahan kita, sembelih kepelitan kita, kekoretan kita, kepelitan kita, itu sembelih, diuji oleh Allah. Kata Allah gini, kamu cinta kepada hartamu, cinta ya Allah. Aku tes, engkau cinta kepada aku, kata Allah. Cinta ya Allah. Mana buktinya? Buktikan cintamu kepada aku. Sekarang aku suruh, enggak disuruh memotong anakmu, tidak disuruh untuk menyembelih anakmu seperti yang aku ujikan kepada Nabi Ibrahim, tapi aku suruh memotong apa yang kamu sukai di dunia ini. Kamu suka harta, betul, tapi kamu cinta kepadaku, betul. Buktikan cintamu kepadaku, sembelih hartamu itu. Sembelih itu hartamu itu. Motor kamu jual, belikan kambing. Kemudian mobil kamu jual, belikan kambing. Kemudian emas kamu jual, belikan kambing. Kalau kamu cinta kepadaku, pasti kamu bisa melakukannya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam puluhan tahun ingin dapat anak, ingin punya keturunan. Begitu dikasih keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian hamil, kemudian lahir Nabi Ismail alaihissalam dari Siti Hajar, Bunda Siti Hajar. Kemudian sesudah itu sudah semakin gede balita, semakin gede, semakin ganteng, semakin lucu. Saat lucu-lucunya dites sama Allah, wahai Nabi, wahai Ibrahim, engkau sebelum kamu punya anak cintanya begitu luar biasa engkau kepada aku. Betul? Betul, kata Nabi Ibrahim. Tapi sekarang sudah punya anak, aku ingin ngetes kamu, apakah cintamu kepadaku lebih besar daripada cintamu kepada anakmu? Kamu cinta kepada anakmu? Tentu cinta ya Allah. Kepadaku? Tentu cinta ya Allah. Aku tes apakah engkau masih cinta lebih besar kepadaku atau kepada anakmu. Maka dari itu disuruhlah Nabi Ibrahim untuk menyembelih kecintaan kepada anaknya yang dicintai, yang dinanti-nantikan puluhan tahun.
Apa yang terjadi? Yang terjadi, Nabi Ibrahim alaihissalam berdiskusi dengan anaknya, berdiskusi dengan istrinya. Maka anak dan istrinya karena soleh dan soleha, maka mengizinkannya untuk menyembelihnya luar biasa. Allahu Akbar. Maka Allah menjadikan Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah, yang kecintaannya kepada Allah tidak akan pernah tergantikan dan tidak pernah terkalahkan oleh kecintaan dia kepada anaknya ataupun kepada siapapun. Sehingga pada saat mau disembelih anaknya sudah ridho, Nabi Ismail sudah ridho. Kemudian apa yang dilakukan? Digantikan dengan kibas, digantikan dengan kambing, dengan domba, dan akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, engkau benar-benar cinta kepada aku. Kecintaanmu kepada anakmu tidak membuat engkau menjadi lupa kepada aku. Engkau tetap tunduk dan taat kepada aku, wahai Ibrahim. Sehingga sejak waktu itu disyariatkan kurban. Nah, kalau kita enggak disuruh menyembelih anak kita, tapi kita disuruh menyembelih kecintaan kita kepada dunia ini, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa berkurban. Setiap darah yang keluar, setiap bulu yang dari domba tersebut, maka itu menghapuskan dosa dan sebagai rahmat, dan akan datang pada hari kiamat nanti untuk menolong kita si darahnya, bulu domba tersebut. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menyembelih kurban nanti, sahabatku, di bulan Zulhijjah ini, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.